Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan renungan sebelum memulai pelajaran kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat walafiat. Terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Yesus. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Mengapa Harus Khawatir. Ayat yang diambil adalah dari Matius 6 ayat 25. Ini ayat sangat terkenal sekali ya. Demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Baik, tiada seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran. Tak satu pun kebal dari kekhawatiran. Jika seseorang berkata bahwa dia tidak peduli akan apapun yang ada di dunia ini, maka dia ada di dalam penyangkalan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan dan mencari tahu apa yang dapat kita perbuat terhadap kekhawatiran kita perlu tahu sesuatu tentang kekhawatiran itu sendiri. Kekhawatiran adalah perasaan gelisah, ketakutan atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atas sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Apa yang harus kita perbuat ketika khawatir menyerang pikiran kita? Rasul Paulus menasihati, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak seharusnya merasa khawatir, karena Tuhan Allah kita itu sanggup memberkati dan menjaga kita. Ketika kita khawatir, kita sedang berupaya memindahkan beban dari bahu Tuhan ke bahu kita yang lemah. Mampukah kita? Tuhan bertanya dalam Matius 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada gunanya memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Ada tertulis, kekhawatiran dalam hati kita membungkukkan orang. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan menderita sakit. Untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Rasul Petrus menasihati juga, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Ketika dihadapkan kepada kelemahan-kelemahan, kita memiliki pilihan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayai Dia dengan sepenuh hati, atau mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha sendiri. Tidak seharusnya kita mengeraskan hati kita dengan memikul beban dan kekuatan kita sendiri dan tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Hendaklah kita menyerahkan semuanya pada Tuhan. Baik, demikian renungan pada hari ini. Kiranya kita tidak menjadi khawatir akan segala permasalahan yang sedang kita hadapi. Baik, sekarang kita akan menutupnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Engkau memberkati supaya firman tersebut dapat menjadi dan menumbuhkan buah-buah roh di dalam kehidupan kami senantiasa. Hindarkan kami dari segala rasa khawatir, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu dengan baik. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Sertailah kegiatan ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.